Hai peoples, welcome to Alice Chat Channels. Di konten pertama aku kali ini, aku akan membahas platform media sosial yang sangat menarik dan cukup terkenal beberapa tahun belakangan ini. Tada! TikTok. Oke peoples, apakah kalian suka bermain TikTok? Atau kalian tim yang suka nge-scroll video TikTok? Hai, aku Kaira di tim yang mana? Tahu nggak kalau kalian bisa mendapatkan uang dari bermain TikTok? Mau tahu caranya? Jangan kemana-mana, stay tune! Well, langsung saja kita ke beberapa cara menghasilkan uang melalui aplikasi TikTok. Salah satu cara untuk mendapatkan uang dari TikTok adalah dengan mengikuti misinya. Setelah misi selesai, nantinya kamu akan mendapatkan reward berupa koin yang bisa dikonversikan menjadi uang. Ada dua misi yang biasa diadakan TikTok bagi para penggunanya. Misi 1, mengundang teman untuk menggunakan aplikasi TikTok. Misi kedua, menonton video-video yang disediakan oleh TikTok. Cara berikutnya adalah mengumpulkan donasi atau payout coins. Kita bisa mendapatkan donasi atau payout coins dengan melakukan live streaming dan juga dengan mengaktifkan fitur hadiah video. Donasi atau payout coins berupa stiker atau gift yang diberikan oleh penonton atau viewers kita yang nantinya ketika terkumpul dapat dikonversikan dengan uang. Cara selanjutnya untuk mendapatkan uang dari aplikasi TikTok adalah dengan melakukan TikTok marketing. Cara ini biasanya digunakan oleh suatu brand untuk mendapatkan konsumen dan membuat brand tersebut menjadi terkenal. Kamu dapat melakukan TikTok marketing dengan membuat iklan di TikTok Ads. Algoritma TikTok memungkinkan iklan yang kamu buat bisa dilihat oleh banyak orang atau banyak audiens yang diinginkan. Cara kerjanya seperti Instagram Ads dan Facebook Ads. Cara selanjutnya adalah dengan membuat sponsor post. Jika kamu memiliki akun dengan followers yang cukup banyak, kamu dapat memanfaatkan cara ini. Sponsor post atau postingan big post adalah cara untuk mempromosikan sebuah brand melalui postingan-postingan konten di TikTok. Biasanya sponsor post dilakukan oleh seleb TikTok, content creator, atau influencer. Cara berikutnya adalah menjual produk di TikTok. Kalau kamu sedang menjalankan bisnis, tidak ada salahnya untuk menjual produk yang kamu miliki di TikTok. Atau bahkan jika kamu belum memiliki bisnis dan memiliki produk yang ingin dijual, kamu bisa menjual kembali produk online sebagai reseller. Kamu bisa menggunakan platform TikTok. Karena saat ini kabar baiknya platform orang-orang yang menggunakan TikTok masih sangat besar. Jangan lupa tunjukkan kreativitasmu ketika melakukan konten. Ketika melakukan penjualan, konten kamu berbentuk video singkat di TikTok dari 15 detik hingga 60 detik. Jadi kamu harus membuat video yang pintar, kreatif, dan singkat serta jelas poinnya. Berhubung beberapa waktu yang lalu TikTok Shop sedang dinonaktifkan, jadi produk-produk yang kita promosikan di TikTok bisa kita alihkan untuk pembelian ke toko hijau, toko oranye, toko kuning, atau bahkan toko lainnya. Cara berikutnya untuk menghasilkan uang melalui TikTok. Jika kamu hobi membuat konten-konten TikTok, cara ini bisa menjadi cara yang paling mudah untuk kamu menjadi influencer TikTok. Untuk menjadi influencer TikTok yang sukses, kamu harus memiliki banyak followers. Lalu bagaimana cara mendapat banyak followers di TikTok? Salah satu caranya bisa kamu lakukan dengan mengunggah konten secara rutin. Dengan konsisten, kamu bisa mengupload konten setiap harinya di jam yang sama dan melihat algoritma TikTok akan membawa audiens. Sebelum menjadi influencer TikTok, kamu juga harus menentukan bidang apa yang akan kamu tekuni dan akan kamu share, sehingga akun TikTok kamu memiliki ciri khas diri kamu sendiri dan jelas arah bidangnya. Dan itu akan lebih mudah mendatangkan audiens untuk mengikuti akun kamu. Nah, ada beberapa unique selling proposition yang menarik dari media sosial TikTok ini. Siapapun bisa menjadi terkenal melalui platform TikTok tersebut. Karena apa? Karena TikTok dapat diakses oleh semua kalangan dengan mudahnya. Semua orang memiliki peluang untuk menjadi terkenal melalui platform TikTok dengan membutuhkan kemauan dan lebih sedikit usaha dibanding platform media sosial lainnya. Berikutnya, TikTok ini memiliki fitur mengedit video yang sangat bagus dan memanjakan penggunanya dengan opsi-opsi yang sangat menarik. Kita hanya perlu menentukan arah bidang kita sebagai seorang TikTokers kemana, dan itu akan menentukan audiens yang akan mengikuti kita. TikTok ini memiliki fitur yang mudah untuk pengeditan video yang memanjakan penggunanya. Kita hanya membutuhkan handphone dan internet untuk menjadi pengguna TikTok. Logo TikTok sendiri adalah logo yang sangat menarik dan familiar di kalangan milenial saat ini.
Nah, kita udah tiba di kesimpulannya. Aku akan menjelaskan strengths, kekuatan dari TikTok adalah TikTok platform media sosial seluler yang mudah digunakan oleh siapapun, dari kecil hingga besar. Orang yang memiliki kemampuan editing video bisa dengan mudah mengoperasikan aplikasi tersebut. Fitur TikTok yang lama pengguna telah menarik lebih dari 2 miliar pengguna di dunia. Base dasar pengguna yang besar telah memungkinkan TikTok untuk menarik lebih banyak orang untuk menggunakan TikTok dengan pemasaran dari mulut ke mulut. Berikutnya, TikTok ini adalah aplikasi yang gratis untuk di-download semua orang. Fitur terpenting TikTok adalah menyediakan efek, sound, dan semuanya secara gratis. Kita hanya memerlukan internet. Weakness, kelemahan dari TikTok adalah munculnya beberapa konten yang tidak pantas untuk diakses anak-anak di bawah usia yang bisa saja diakses oleh anak di bawah usia karena tidak difilter oleh TikTok. Banyak juga konten-konten yang tidak mengedukasi, tidak mendidik seperti main lumpur, berantem bantal, dan lain-lain yang membuat orang akan melihat hal tersebut dengan mudahnya. Data privacy issues. Pakar keamanan checkpoint telah menentukan kerentanan kritis dalam penggunaan aplikasi TikTok. Kerentanan tersebut adalah masalah scoping tautan SMS. Skrip lintas situs bisa digabungkan dan memungkinkan penyerang jarak jauh seperti hacker untuk menyerang aplikasi. Opportunities atau peluang. TikTok membuat banyak pengguna yang bukan siapa-siapa bisa menjadi seorang yang luar biasa, yang memiliki banyak pengikut dan bisa berpengaruh ke dalam kehidupan orang lain. Marketing, promotion, pemasaran yang sangat baik juga melalui platform media sosial TikTok bisa mendorong siapapun yang memiliki bisnis kecil maupun besar untuk memperkenalkan brandnya dan mendunia lewat TikTok. Yang terakhir, threats, ancaman dari TikTok adalah banyak aplikasi yang mirip dan sejenis yang menjadi pesaing-pesaing kompetitornya seperti likes, video, dan beberapa aplikasi lainnya. Ancaman berikutnya adalah ada beberapa negara yang memblokir kehadiran TikTok di negara tersebut karena merasa tidak aman, dengan alasan munculnya konten-konten yang kurang pantas dan vulgar dan mengancam keamanan negara tersebut. Salah seorang TikTokers yang menjadi inspirasi aku adalah Esther Lubis, karena dia meniti karirnya dari nol dengan konten-kontennya yang sejajar dengan edukasi yang ditempuh di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, yaitu di bidang hukum. Dia seringkali membuat video-video yang berkaitan dengan hukum dan sangat menggelitik untuk menyuarakan suara hati masyarakat dan tentunya suara hati dia untuk menyatakan beberapa kasus-kasus yang sedang dibahas saat itu. Dan Esther bisa menghasilkan banyak followers dan banyak endorsement dan banyak penghasilan, dan bahkan dia juga memiliki karir yang sangat bagus. Dia bekerja di perusahaan yang menafit, membentuk sebuah komunitas yang positif yaitu Productive Queen, dan mengikuti pertukaran pelajar mewakili Indonesia. Dan banyak lagi hal pencapaian yang baik yang dilakukan Esther Lubis yang bisa menginspirasi para pengikutnya seperti saya. Semoga suatu hari nanti saya bisa menjadi seperti Kak Esther Lubis, dan kita semua bisa menjadi seperti Kak Esther Lubis ataupun idola kita siapapun itu. Semangat! Oke peoples, kita sudah sampai di ending konten kali ini. Buat kalian yang mau menjadi tiktokers, semangat ya, asal ada niat pasti ada jalan. Dan semoga kita bisa mendapatkan cuan lewat TikTok, sehingga kita nggak scroll aja, tapi kita bisa menghasilkan sesuatu lewat platform media sosial TikTok yang sangat menjanjikan ke depannya. Oke, sekian konten dari aku. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga ya lonceng notifikasinya. Buat kalian yang baru selesai SMA atau SMK, ingin kuliah dengan biaya terjangkau, ingin kuliah di lokasi yang strategis, jangan lupa Stisip Widuri solusinya. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Widuri bertempat di Palmera dengan lokasi yang sangat strategis. Dan mari bergabung dengan kami, hubungi nomor WhatsApp berikut dan website kami berikut. Sampai bertemu buat calon mahasiswa baru. Bye bye.